Well, hello everybody. It's good to see you again. Today I'm going to give a short explanation of discussion text. So, let's begin. Hari ini kalian akan mempelajari tentang discussion text. Apa itu discussion text? Discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different viewpoints. Artinya adalah discussion text adalah sebuah teks yang berisi diskusi atau perdebatan yang menimbulkan pro dan kontra. Misalkan ada sebuah teks yang berjudul TikTok adalah aplikasi yang berdampak buruk bagi siswa. Nah, tentu di dalam teks tersebut terdapat argumen, baik itu yang pro ataupun yang kontra, dan dapat didiskusikan. The purpose of discussion text. The first is to present two points of view about issue or problem. Artinya adalah menyajikan dua sudut pandang tentang suatu isu atau masalah. The second is to present arguments from differing points of view about issue or problem. Artinya adalah menyajikan sebuah argumen, baik itu pro ataupun kontra, dari sudut pandang tentang suatu isu atau masalah. Generic structure of discussion text. Jadi ada 4 generic structure dari discussion text. Yang pertama adalah issue. Pada bagian ini biasanya terletak di awal paragraf yang berisi penempatan masalah atau isu yang akan didiskusikan. Yang kedua, supporting points atau poin-poin pendukung. Dalam bagian ini, penulis menghadirkan pendapat yang mendukung isu atau yang pro. Yang ketiga, contrasting point atau poin-poin kontra. Dalam bagian ini, penulis menghadirkan pendapat yang menentang isu atau permasalahan. Yang keempat adalah conclusion or recommendation. Konklusi atau rekomendasi. Dalam bagian ini, penulis menghadirkan kesimpulan atau bisa juga rekomendasi dari isu atau permasalahan yang telah didiskusikan. Language feature of discussion text. Jadi ini adalah unsur-unsur kebahasaan di dalam discussion text. Yang pertama adalah using simple present, menggunakan bentuk simple present tense. Yang kedua, using thinking verb, menggunakan kata kerja thinking seperti feel, hope, believe, think, dan lain-lain. Yang ketiga ada using constructive conjunction, ya kata hubung yang bertentangan yang kita pelajari di semester sebelumnya, seperti however, but, although, dan lain-lain. Yang terakhir adalah using modalities atau modal. Contohnya seperti must, should, could, may, dan lain-lain. Let's see the example of discussion text. Di sini ada teks yang berjudul Pro and Con of Computers for Students. Pro dan kontra penggunaan komputer untuk siswa. Kita coba breakdown isi teks berikut. Mulai dari generic structure-nya. As you can see, di paragraf pertama, ini adalah isu atau masalahnya. Di paragraf pertama, teks tersebut mengemukakan masalah yang akan didiskusikan. Dan isunya adalah penggunaan komputer bagi siswa. Let's see the second paragraph. Kita lihat di paragraf kedua. I think the one thing that makes a computer useful is that students can use it to finish some assignment from school. Saya pikir salah satu hal yang membuat komputer itu useful atau berguna adalah
siswa dapat menggunakannya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dari sekolah. Oke, ini merupakan supporting point atau argumen yang pro. Karena di teks tersebut mengemukakan pendapat yang positif dari penggunaan komputer untuk siswa. Next, kita coba lihat paragraf berikutnya. Although a computer has many benefits, it should be considered deeply. Well, ini merupakan poin atau argumen yang kontra, karena di dalam teks tersebut mengemukakan pendapat yang negatif dari penggunaan komputer bagi siswa. Di sini tertulis, even not few of them forget to have lunch while they are playing certain game. Jadi dia lupa untuk makan siang ketika dia sibuk bermain game di komputer. The last paragraph atau paragraf terakhir. So, what should students do? Should they avoid using computers? Of course, no. Computers will make even greater benefits if physical activities are also promoted to done by students. Ini merupakan conclusion atau kesimpulan dari teks tentang penggunaan komputer bagi siswa. Sekarang kita coba cari language feature atau unsur kebahasaan di dalam teks tersebut. Yap, di sini menggunakan simple present tense. As you can see, menggunakan verb pertama di setiap kalimatnya. Kemudian di sini ada however, dan itu termasuk constructive conjunction. Next, ada thinking verb juga di sini di awal kalimat di paragraf kedua. I think. And then ada modal. Of course, di paragraf terakhir bisa kalian lihat. Di sini ada kata should. Dan itu merupakan language feature dari discussion text. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang discussion text, teks yang berisi suatu isu atau masalah dan terdapat argumen yang pro dan kontra. Selain definisi, kita juga mempelajari tentang tujuan, generic structure, language feature, dan contoh dari discussion text. If you have any questions, please comment below. Don't forget, untuk mengisi daftar hadir, kalian cukup klik link di description box di bawah dan kalian isi Google Form. Thank you for watching. See you next meeting.